Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Mas Alfian Hidayat. Pada kesempatan kali ini yang dimana ini merupakan hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab sekaligus membuatkan video kepada teman-temanku semua yang kemarin berkomentar. Salah satunya, Mas tolong buatkan cerita dan saran video mobil dengan kondisi yang bagus untuk pemula ya teman-teman. Ini saya buatkan video namun gambarannya hanya Suzuki Futura karena saya ini menurut pengalaman saya pribadi, terus keluh kesah saya. Ya teman-teman, tidak usah pakai lama. Ini di depan saya ada mobil Suzuki Carry Futura tahun 2001, yang dimana ini dulu saya beli 55.500.000, yang bertepatan kurang lebih hampir mungkin 13 tahun atau 12 tahun ya teman-teman, karena ini beli di waktu saya kelas 5 SD, saya mau sunat. Terus itu sekarang saya SMP 3 tahun, SMK 3 tahun, 6 tahun. Terus ini saya kerja hampir 3 tahun, 4 tahun, ya kurang lebih 10 sampai 12 lah. Kita anggap 12 tahun gitu. Ini dulu beli 55.500.000 10 tahun yang lalu. Ini dengan kondisi yang seperti ini ya teman-teman. Catnya ini sangat masih bagus, terumat karena jarang dipanaski ya teman-teman. Itu atasnya ada tanaman anggur. Untuk dulu saya dapat itu kelemahannya kalau di Suzuki Carry Futura ini dari segi bodi, ini talangan ini bosok. Ini jujur punya saya ini bosok, dan rata-rata Suzuki Carry Futura itu kelemahannya tuh di talang ya, karena di sisi lain ini mobil tua ya teman-teman. Ini punya saya bosok-sok ini talangnya jujur nih. Terus ini ya bisa dilihat ini talangnya bosok, ini kropos, dan ini kalau dilas ini karena sudah kropos, sudah sampai dalam. Itu infonya dulu kemarin sudah saya tanyakan ke tempat cat ya. Ini harganya untuk ngelas ini 1,5 juta. Tapi saya, prinsip saya gini, 1,5 juta itu pasti bisa lebih, karena melihat dari kondisi yang seperti itu, apalagi ini di kota ya teman-teman. Yang susah teman-teman itu warnanya. Ini nanti kita beranjak dulu. Itu 1,5 juta. Kenapa mahal? Cuma itu aja, itu karena harus nyopot plafon dalam itu. Sebelum saya menjelaskan kenapa teman-teman yang ingin membeli mobil khususnya Motuba Suzuki Carry Futura, itu kalau saya sarankan jangan beli yang warna merah. Memang merah bagus, oke, tapi dari segi perawatan dan catnya itu warna merah lebih mahal ya teman-teman. Itu bisa dibandingkan, warna merah lebih mahal, kalau warna biru itu lebih murah istilahnya. Yang dimana kalau umpamanya merah ini kan oplosnya susah, ini merahnya merah maron. Nah kalau biru itu kan banyak teman-teman, birunya cuma biru laut sama biru dongker ya, paling birunya itu biru laut itulah. Itu gampang itu. Kalau ini merah tuh ada merah maron, merah glossy, merah tok gitu. Tur kalau dijual cat, cari di toko-toko itu sangat sulit kalau tidak ngoplos ya. Ngoplosnya aja itu terkadang kalau cat oplosan itu per kilonya hampir 150. Itu bisa lebih ya, tergantung kualitas catnya itu. Untuk sisi ini dari segi kelemahannya yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Dari segi bodi kita muter dulu. Itu biasanya yang pertama satu di talangan Suzuki Carry Futura itu. Lalu yang kedua kita beranjak ke chassis. Chassisnya itu untuk Suzuki Carry Futura, untuk yang chassis depan teman-teman harus ketika ingin membeli harus diperhatikan, khususnya chassis yang ini ya. Ini itu merupakan kelemahan dari Suzuki Carry Futura.
yang dimana Suzuki Carry Futura itu kenapa sasis depannya itu mudah patah, bukan berarti kropos. Yang pertama, satu, ini mobil di depan sudah dibebani mesin, terus ditambah lagi dengan beban pengemudi dan penumpang. Itu yang dimana shocknya itu berada di bawah kita persis. Kalau kita melewati jendulan, otomatis jenduk, itu langsung istilahnya getarannya kerasa banget. Beda kalau di apa itu namanya kijang itu kan rodanya itu kan di belakangnya mesin. Terus untuk drivernya sama penumpang yang depan itu kan agak ke belakang lagi, jadi penumpangnya itu tidak terlalu berat karena mesin depan itu ya teman-teman. Itu jadi bebannya itu sangat pengaruh ya, walaupun saya tidak menyatakan jelek, tapi hampir rata-rata kelemahan Suzuki Carry Futura di chassis depan itu. Chassis depan itu sebenarnya kemarin itu tidak patah atau kropos, cuma retak saja ya teman-teman. Retaknya itu meletak hampir saja. Kalau ini saya las itu hanya untuk mengantisipasi saja, lebih baik mengantisipasi mencegah dibandingkan nanti tambah parah itu ya. Itu untuk sasis ke belakang itu rata-rata alhamdulillah aman. Lalu yang bisa dibilang lagi untuk akinya ini untuk Suzuki Carry Futura tempatnya itu di bawah sini, jadi ini mudah kropos teman-teman. Ketika teman-teman mengendarai mobil lalu melewati genangan air, itu otomatis akan nyiprat dan masuk ke situ. Itu membuat air jadi tidak mengalir dengan lancar, terus itu membuat kropos. Itu rata-rata di situ tuh sering sekali ngelas. Saya waktu cari mobil ini mantau itu kebanyakan di situnya gampang kropos itu ya. Karena akinya itu berada di samping sebelah kanan sini. Itu kalau untuk pengereman ini kan karena masih menggunakan tromol ya, tromol yang belakang, terus yang depan juga, itu yang depan pakai kampas ya. Kalau ini sih saya sarankan ya, kalau kampas rem itu wajar karena pemakaian. Itu kita keliling bodi, itu bodinya ini alhamdulillah punya saya masih ori ya. Masih ori, tidak ada kendala. Terus untuk Suzuki Carry Futura itu biasanya ya itu di sini itu cepat melengkong. Karena apa? Kalau teman-teman mencari mobil itu biasanya di pemilik sebelumnya, apalagi punya anak kecil, itu kadang sini buat pancian. Itu kadang terus tidak bisa lenceng itu ya. Itu baik kanan atau kiri itu kadang sama aja. Terus untuk di bagian sini, pijakan kaki bawah sini Suzuki Carry Futura itu mudah sekali bosok. Ini punya saya sudah dilas satu, ini dua, ini sini terutama. Itu yang membuat bosok itu, ini kan dekat sekali dengan roda belakang. Kalau teman-teman melewati genangan air, otomatis airnya muncrat ke dalam. Lama-lama yang depan ini kan hanya seperti itu. Yang namanya air tidak mengalir atau menggenang, itu lama-lama membuat kropos, dan ini bisa masuk ke sini ya, bisa masuk ke situ. Apalagi kalau dikasih karpet, itu nanti kalau yang punya tidak sregep membersihkan, lama-lama menjadi seperti ini. Ini contohnya punya saya belum parah, ini ada yang lebih sekali bosok lagi dan kuning itu ya. Nih itu, ini
kenapa saya lebih baik saya lepas karpetnya, yaitu lebih baik dilepas, kalau kotor ketahuan bisa segera dibersihkan. Itu ya teman-teman. Terus kelemahannya lagi itu biasanya di pintunya untuk Suzuki Carry Futura yang tengah ini ya, khususnya itu tidak bisa jeglek, atau istilahnya penguncinya itu agak sulit. Ini ya, ini termasuk punya saya sudah pernah saya serviskan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk pintu Suzuki Carry Futura ini, untuk yang tengah ini bebannya itu sangat berat. Apalagi beban berat hanya ditompang dengan ini dan ini saja. Terus untuk bawaannya biasanya ada karetnya seperti ini, tapi itu karetnya itu malah terkadang ininya lebih pendek jeglek lah, ini malah nanti yang berpengaruh lebih rusaknya ini itu nanti di sini engselnya itu. Terus untuk penguncinya tuh ini tipis, nah itu jadi membuat cepat rusak. Ini pintu yang tengah ini berat sekali, beda dengan Kijang atau Panther ya. Ini berat sekali untuk Suzuki Carry Futura pintu tengahnya. Tuh, keberatan pintu itu. Terus untuk yang belakang, kita beralih ke belakang. Untuk Suzuki Carry Futura, kalau teman-teman mencari itu biasanya teman-teman jangan ketipu. Biasanya dari luar bagus, istimewa, mulus. Setelah dibuka karpetnya itu kebanyakan bosok, podo karatan, nguning ya. Itu karena apa? Suzuki Carry Futura itu biasa nih buat ada yang orangnya terumat, ada yang sepenting motor melaku. Nah, motor melaku tapi tidak diperhatikan. Ada yang prinsipnya gini, kalau dilepas nyawangnya elek, terus orang estetik, mau hanya besi seperti ini ya platnya itu. Nah makanya dikasih karpet, tapi kalau dikasih karpet orangnya tidak resian, terus tidak kopen, itu membuat bosok lantainya itu bawah cepat sekali, gampang kroposnya itu ya. Terus sini ya karet-karetnya ini diperhatikan juga. Terus ini saya menerangkan hal-hal yang teman-teman harus perlu diperhatikan. Terus untuk dari segi mesin, kita beranjak ke mesin ya. Untuk Suzuki Carry Futura, kalau teman-teman beracuan mencari setir yang mulus, mencari setir yang kulit jeruk, teman-teman salah. Suzuki Carry Futura ini kalau teman-teman mencari kulit yang setirnya yang kulit jeruk, lawang ini aja kalau teman-teman mau mengisi air radiator ini dibuka, dan ini dibuka itu otomatis nggak ada setir. Nah itu otomatis membuat setirnya ini bleret ya. Kalau dikasih sarung setir itu susah sekali, lebih sempit tidak bisa ya, malah sarungnya yang rusak. Tuh maneman, mendingan dia apa adanya, itu memang seperti ini Suzuki Carry Futura ini. Itu kita beranjak ke mesin. Untuk mesin itu biasanya ya teman-teman, untuk Suzuki Carry Futura itu yang lebih sering rusak itu biasanya di karet sini. Ini karet udara selang filter ya. Itu ini sebenarnya itu kenapa yang lebih rusak itu karena ini bahannya itu seperti kain ya teman-teman, itu seperti kain, apalagi kena panas gampang bocor itu. Terus ini kalau beli jarang sekali ditemukan, sulit itu. Terus untuk dari segi filter itu tidak ada masalah. Terus biasanya itu untuk Suzuki Carry Futura, jujur di air radiator itu kalau yang tidak terumat mobil itu kuning ini, karena ya maklum mobil niaga, mobil harian lah, mobil dongkrokan yang penting melaku itu.
Terus sebelum beranjak itu teman-teman harus memastikan speedometernya Suzuki Carry Futura untuk sekelas Motuba sendiri itu biasanya sangat sulit sekali ditemukan dengan kondisi temperatur mesin yang normal. Kenapa saya bilang seperti itu? Speedometer Suzuki Carry Futura yang tahun 2000 sampai 2003 itu masih karbu ya, itu model bentuk speedometernya berbeda. Ini punya saya untuk yang temperatur suhu mesin itu rusak. Kenapa bisa rusak? Kalau teman-teman yang sudah pernah membongkar speedometer Suzuki Carry Futura itu dalemannya itu elemennya itu tipis. Nah, dengan mobil yang tua Motuba 2001 kalau teman-teman mencari spare part itu sudah agak susah itu ya, walaupun ada di dealer itu saya sudah pernah menanyakan untuk speedometernya aja itu 3 sampai 4 juta. Itu kan mahal sekali tuh. Wow, itu baru, itu orisinil, itu seperti itu, tapi bilangnya ya inden. Kalau untuk kita mencari copotan itu bahkan harganya itu 1,5 juta sampai 2 juta, tergantung kita pintar-pintar kenyang di toko spare part copotan. Itu perlu diperhatikan lagi ya. Itu elemennya tipis, monggo teman-teman bisa cari di internet elemen speedometer Suzuki Carry Futura itu perlu diperhatikan temperatur suhu mesin. Ini walaupun tidak ada temperatur suhu mesinnya, mau nganggu ilmu mengira-ngira, walaupun terkadang jarak jauh pakai AC, alhamdulillah masih aman ya. Ya walaupun waktu itu pernah mengalami hampir overheat ya karena kebocoran dari selang. Itu kita lihat dari sebelah sana. Untuk video kali ini memang sedikit panjang ya. Untuk Suzuki Carry Futura sendiri, kalau teman-teman mengacu mencari mesin yang segel terus yang utuh itu sangat-sangat ada dan sangat-sangat sulit. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya ini mobil tua, sekali lagi mobil yang dijak rekoso, perawatannya gampang, ora gampang rewelan. Itu yang pertama. Kalau untuk teman-teman mencari Suzuki Carry Futura mungkin yang mesinnya segel-gel semua, itu pun ada, tapi harganya mahal pasti. Itu pun kalau ada ya pasti tahun muda 2012 yang GX ya atau DX. Kalau yang DRV atau GRV itu mungkin jarang sekali ya yang segel-gel ya. Rata-rata itu atasnya ini, kop atasnya ini sudah pernah dibongkar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk menyetel yang namanya klep ya, klep dan mengepaskan nafur tuh nanti ke belakang. Terus untuk selang ini, selang yang dari radiator ke mesin ini sering sekali bocor karena panas juga. Terus itu gampang, kalau yang ini selang ini carinya ada gampang, itu tidak usah bingung. Untuk ini radiatornya alhamdulillah belum sekali mengalami kebocoran ya, masih awet dan aman, ini masih orisinil. Untuk istilahnya alternator dan lain-lainnya belum pernah mengalami kendala. Untuk yang saya ceritakan pada waktu itu selang dari radiator yang di belakang sana itu ya, selang yang bentuknya mana tuh, nah yang bentuknya ini teman-teman, ini tuh sangat sulit dicari, yang bentuknya kayak selang vario belakang itu yang belakang sana itu teman-teman. Waktu itu sudah pernah saya buatkan video di bawah ya teman-teman, dicari itu. Untuk bagian sini sih aman ya, biasanya untuk di Suzuki Carry Futura itu apa tuh lantai bawah depan ini juga cepat bosok ya, karena dengan faktor usia
Terus sil karet ini sudah lumayan renggang, kalau hujan itu pasti bocor. Suzuki Carry Futura itu yang sering bocor itu di pintu sebelah kiri penumpang depan. Ini sering sekali mengalami kebocoran ya. Tuh. Itu terus kita lihat yang di belakang ini, kita tutup dulu ya teman-teman. Ini saya sendirian, agak susah. Yalah. Terus kalau untuk persenelang, rem itu ya wajar, perawatan itulah. Bisa di setel sendiri. Untuk AC nanti belum sampai situ. Kita lihat untuk dari bumper ini punya saya sudah bosok, karena yang belakang bumpernya sudah cacatan, jadi wes wayahe ngecat ya. Nih teman-teman, kita lihat. Nah ini kan nempel. Nah, otomatis ini harus dipaksa. Nah itu kalau tidak dipaksa tidak bisa, karena memang programnya setelannya dari pabrik memang seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Coba kita lihat yang mesin belakang. Buka jendela sumuk. Ini untuk yang belakang itu seperti ini. Ini hanya ditutup karpet biasa, ini ditambah besi biar kalau bongkar-bongkar gampang. Ini ada plastik buat nutupi pintu depan ya teman-teman. Tuh kita lihat ya. Nah ini navurnya ini ya teman-teman, untuk Suzuki Carry Futura itu seperti ini. Ini sudah pernah ganti kampas kopling, baru beli itu dulu sekitar hampir 10 tahun 9 tahun yang lalu. Ini yang bongkar kampas kopling wonge wis ra ono, wis ninggal. Ini ya navurnya. Untuk Suzuki Carry Futura itu kelemahannya tuh nyetel di navur. Navur itu sangat sulit sekali ngepaski antara klep sama navurin. Angger navurin gesernya kakean, tenagane hilang. Nah angger kurang ngiklik wes ya maklum, motor karbu ya teman-teman, seperti ini. Kalau teman-teman mencari Suzuki Carry Futura yang gearboxnya persenelang yang ori itu sangat sulit ya, karena rata-rata pasti sudah pernah bongkaran kampas kopling itu. Seperti ini. Untuk mesin itu punya saya kering ya, cuma kotor aja. Kalau di salon lagi ya oke, istimewa. Ini punya saya belum bosok, ini belum karatan, masih orisinil. Tuh yang susah itu navure. Yang penting navurnya itu kering, tidak rembes oli, itu aman. Tuh ya navur. Terus gearbox persenelang ini, untuk ini sebenarnya itu ada tutupe. Ini sebenarnya ya lumayan bahaya. Itu kalau teman-teman mencari atau inisiatif itu dibuatkan tutup pakai sendal. Tapi yo bahaya kalau meleleh, itu panas loh. Jarak ini rapopo, bakal mlebu ya. Ini kan mataharinya sama kampas kopling itu di sini. Tuh ya teman-teman, jadi seperti itu. Ini kita tutup, sudah saya jelaskan. Ini ya, saya seperti ini yang namanya Motuba Futura. Nah teman-teman jaluknya semuluk-muluk ya ora iso angel. Itu ya mungkin seperti ini. Kalau dari segi kampas rem, terus kaki-kaki itu kan teman-teman bisa ngecek sendiri. Yang namanya kaki-kaki itu pasti di semua mobil itu pasti ya ngono kuwi. Nek anggo dikon mulus ya tergantung perawatan. Itu ya. Ini Suzuki Carry Futura saya 12 tahun yang lalu beli 55.500.000. Kalau teman-teman sekarang beli ya mungkin dengan kondisi yang kita lihat, kondisi yang seperti mana. Kalau sama-sama tahunnya 2001 tapi yang GRV
itu pasti mahal. Mahalnya itu mungkin di sekitar 45 sampai 48. Ya dibuat 45 sampai 50 ya. Itu kondisi yang mulus loh, itu dinyatakan mulus. Kalau untuk yang injection yang GX itu yang tahun muda itu yang GX atau DX, yang GX khususnya itu mungkin di harga 65 juta sampai 75 juta. Itu yang GX ya, yang muda. Kalau untuk yang seperti punya saya ini tahun 2001 mobil dengan. Nah teman-teman, untuk yang DX atau DRV atau GRV yang seperti punya saya ini, kalau untuk yang punya saya ini DRV itu harganya untuk yang tipe istimewa ya, itu biasanya di harga 30 juta sampai 35 juta, itu yang tipe biasa standar. Tapi kalau untuk yang istimewa itu mentok-mentoknya 35 sampai 40. Tapi kalau untuk GRV itu biasanya untuk yang istimewa banget itu 40 juta sampai 45. Kita lihat warnanya dulu, terus dengan kondisi barang. Untuk yang GRV itu rata-rata itu biasanya yang istimewa itu kebanyakan warna biru ya teman-teman. Itu kalau yang warna krem itu sangat jarang sekali, karena krem menurut saya jelek, warnanya kotor gila nih. Nah enggak warna merah ya biru gitu, kalau enggak ya hitam gitu. Itu ya teman-teman. Ya monggo teman-teman, itu tadi sekilas video yang sudah saya sampaikan, dan saya ingatkan kepada teman-teman kalaupun ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Itu saja ya, namanya mobil tua ya seperti ini. Sudah saya sampaikan di video saya yang kemarin itu plus minusnya itu ya teman-teman. Saya sebenarnya sudah pernah buat banyak, tapi itu kurang tembus jos istimewa loh videonya itu. Kalau untuk yang ada AC-nya Suzuki Carry Futura, untuk AC bagus atau tidak itu kalau kebanyakan dari apa itu blowernya kalau dengan kondisi yang di bawah dashboard itu rata-rata orisinil yang model tanam. Tapi kalau yang menggunakan bautan itu rata-rata sanden ya. Itu gampang dititeni kok teman-teman. Kompresornya untuk yang Suzuki Carry Futura sendiri sebenarnya untuk yang jenis ini tuh sudah jarang ditemukan. Itu rata-rata di blandrek atau menggunakan kompresornya Avanza atau Xenia 1000 itu ya. Itu kalau saya sarankan menggunakan Xenia 1000 saja kompresornya. Kalau untuk kondensor itu untuk yang zaman sekarang itu rata-rata multiflow. Kita cari yang kipasnya high speed itu saja. Kalau blower itu kan sebenarnya ngaruhnya itu, kalau blower bagus itu tetap pakai Denso, set Denso itu tetap pengaruh ya, awet juga itu barangnya. Yo istilahnya ono rego no rupo gitu aja ya. Saya tidak bisa berkata-kata lagi, yang namanya Motuba Suzuki Carry Futura ya seperti ini. Ini video saya dongeng bercerita saran atau pengalaman saya memakai Suzuki Carry Futura ini dari dulu ya, hampir lebih 12 tahun ya. Tuh ini peleknya masih standar. Itu yang bagus itu yang palang, yang model istilahnya model rapat itu peleknya jangan tak ganti, tapi emang garasi ini di luar, terus ini kalau hujan itu tanahnya nyiprat kabeh ya. Seperti inilah teman-teman. Itu mungkin cukup sampai di sini saja video dari kami yang saya buat. Semoga
bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.